Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 28 Februari 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan secara singkat aja kita dalam kondisi udah boleh buka mata. Kita sudah boleh menganalisa oleh BEI data pergerakan bandar, pergerakan broker, pergerakan asing sudah dibuka dan mari kita analisa dari sudut pandang tersebut saham-saham yang dalam kondisi hot hari ini untuk kita tahu di balik naik turunnya harga saham tersebut apa yang dilakukan bandar dan yang dilakukan bandarnya itulah yang akan kita ikuti untuk perdagangan besok-besok hari. Oke, langsung aja pertama kita akan bahas dulu tentang IHSG. IHSG hari ini naik 0,15%. Kita tahu IHSG bandarnya bandar asing. Ini pergerakan IHSG hari ini kalau Anda lihat setelah akumulasi luar biasa investor asing di sini, Anda lihat di sini periode ini asing terus melakukan akumulasi sampai triliunan, tapi seminggu terakhir, 5-6 hari terakhir, investor asing mulai melakukan profit taking di harga atas. Kita tahu investor asing sudah akumulasi sejak bulan November, sejak 6.800-an, sekarang di 7.300-an mulai ada profit taking, at least sampai perdagangan kemarin. Hari ini ada inflow sedikit, walaupun nggak signifikan. Di sini Anda bisa lihat cuma 186 miliar, tapi udah menandakan udah ada sedikit indikasi aksi profit takingnya sudah mulai mereda dan IHSG juga mulai rebound hari ini. Saya pribadi kondisi saat ini saya masih jauh dari kondisi panik, baru mulai melakukan aksi profit taking, mengantisipasi siapa tahu investor asingnya juga mau mulai menyerap duit rakyat Indonesia, para pahlawan bursa di level IHSG 7.300-an ini. Saya nggak tahu tentunya itu kebebasan asing, tapi saya baru mulai melakukan profit taking. Profit takingnya juga bukan panic selling, bukan buang kiri, tapi hajar pasang jemuran, pasang antrian di atas, mulai di saham-saham blue chip saya, saham-saham 5 pilar IHSG saya baru mulai saya pasang antri jual. Berharap laku di atas kalau di kisaran IHSG tertinggi ini 1-2 hari, apalagi harapan saya IHSG kalaupun asing mau lanjut profit taking, IHSG akan mulai di markup seperti bisa dilihat, di mana inflow-nya kecil tapi harganya naik cepat. Di situ ciri-ciri asing sudah mulai berpindah ke dalam fase distribusi, fase menjual sahamnya ke investor lokal di harga atas. Kalau itu yang terjadi, saya masih berharap sih sebenarnya kalau bisa digoreng aja sampai ke dekat 8.000 kalau asingnya berkenan. Cuma kalau nggak berkenan mau profit taking sekarang, saya pun akan pelan-pelan profit taking. Tapi jujur dari posisi kemarin saya belum ngecek hari ini yang mana aja kalau ada yang done. Nggak sampai 10% dari posisi yang saya miliki di podcast sebelumnya sudah saya jual di saham-saham yang dibandari asing di IHSG. Jadi masih banyak saham saya masih expect naik, cuma jaga-jaga aja karena lumayan asing sudah jualan 3,3 triliun. Itu outlook dan strategi saya di IHSG. Sekarang kita bahas saham-saham menarik. Ada saham ASII, hari ini harganya naik 1%, saham ini saham yang dibandari asing. Kenaikan ini konon katanya, kata komentator saham, kecapnya adalah karena Astra baru memberikan usul akan membagi dividen 62% dari laba sebesar 421 per lembar saham. Jadi tentunya ini bukan dividen yang kecil. Ada pemberitaan lain, komentator lain mengatakan ini 2 kali lipatnya dari deposito dan lain-lain. Dividend payout ratio-nya menarik. Dan terlepas dari itu, tadi pagi Astra sempat naik 2%-an ke 5425, tapi sore ini menjelang siang ketika beritanya mulai disebar, lokal-lokal mulai borong saham, baru di situ kembali diguyur lagi oleh investor asing jualan. Dan setelah udah boleh buka mata, kita bisa melihat hari ini asing jualan lumayan besar, hari ini jualan total 169 miliar, bisa di sini. Kesimpulan analisa foreign flow-nya, asing jualan memanfaatkan momentum usul dividen. Ingat ya, ini bukan bagi dividen, bukan penentuan dividen, ini adalah usul dividen. Karena usul tersebut, investor lokal mau beli, investor asing melanjut jual. Seperti sudah pernah kami bahas juga, memang trennya investor asing lagi terus menjual sahamnya ke investor lokal. Dan investor lokal selama ini puji Tuhan sudah berhasil jadi ganjil yang baik. Jadi terlepas investor asing jualan besar-besaran, profit taking besar-besaran, investor lokal terus menjaga saham Astra supaya nggak jatuh, supaya asingnya bisa jualan di harga yang memadai, yang memuaskan bagi investor asing. Kayak gitu.
Tapi terlepas dari itu, saya nggak bilang ini pelajari skenario permainan asing di masa usul pembagian dividen yang lalu. Sebentar nanti saya bahas sedikit. Jadi Anda pelajari nanti dari sisi bandarmologi, dari analisa bandarmologi. Kalau Anda lihat broker-broker yang beli dan jual, ada YU, AK, SQ, CC, ZP, KZ, DX dan lain-lain, ini masih merupakan bisa dibilang retail dan pahlawan bursa tidak banyak menyerap penjualan bandar asing hari ini. Jadi memang bandar asing jualan 169 miliar ke investor lokal, tapi investor retail pahlawan bursa terlihat nggak aktif membeli saham ini. Mungkin karena udah habis duit dan sudah nyangkut, jadi nggak aktif terlepas dari berita positif tersebut. Dan satu lagi yang mau saya highlight, yang saya bilang, lihat pembelajaran kemarin karena memang ini sudah jadi tradisi bandarnya dan emitennya. Tanggal 28 Februari 2023 lalu, Astra International juga usul membagikan dividen sebesar 552 per saham, sementara hari ini tanggal 28 Februari juga di hari yang sama juga usul memberikan dividen sebanyak Rp421. Jadi ini indikasi bahwa ini tren yang sudah terbiasa, cara dagang, strategi yang dilakukan sedemikian rupa. Jadi kalau Anda mau mencari opportunity dari sini, saran saya pelajari usul dividen tahun lalu, lihat apa yang dilakukan asing pada saat usul dikeluarkan, pada saat menjelang RUPS penentuan dividen dan menjelang pembagian dividennya. Anda pelajari, most likely ilmu tersebut, riset tersebut akan berguna buat Anda untuk mencari keuntungan di saham Astra. Saya sendiri happy dengan berita ini, nggak niat beli saat ini, apalagi setelah udah boleh buka mata investor asingnya jual. Cuman saya sendiri akan lihat ulang. Saya masih agak hafal sih, tapi saya belum analisa ulang apa yang dilakukan bandarnya, timelinenya. Anda kalau mau riset, apalagi punya sistem foreign flow, gunakan sistem Anda untuk mempelajari momentum ini supaya bisa mencari keuntungan. Karena peluangnya ada. Dan peluang bukan hanya untuk dapat dividen, tapi untuk dapat capital gain juga. Seperti itu, cuma silakan belajar sendiri. Jadi ini saya coba kasih PR, ngasih riset yang bermanfaat. Kalau riset baca laporan keuangan doang nggak ada manfaatnya. Kayak ini benar-benar bermanfaat. Oke, saham lain adalah saham baik. Ini harganya nggak kemana-mana. Hari ini bandar IPO. Ini saham yang cukup jadi pemberitaan karena namanya baik dan para investor retail expect ini bandarnya juga baik, apalagi perusahaannya secara fundamental namanya bersama mencapai puncak. Jadi tentunya investor retail kalau lihat nama sahamnya baik, expect bandarnya baik, dan apalagi bulan lalu ada bandar nice, bandarnya juga cukup nice, menggoreng cukup tinggi, nama emitennya bersama mencapai puncak, tapi kenyataannya harga sahamnya turun terus, dari IPO udah turun 52% dari openingnya IPO udah tinggal 100. Hari ini harganya nggak kemana-mana. Jadi ini ada banyak investor retail yang nyangkut luar biasa, dan menariknya saham ini kalau Anda mundur ke belakang, saham ini dipromosikan secara luar biasa oleh media-media di Indonesia sebelum IPO-nya. Jadi banyak saham IPO, nggak semua saham yang akan IPO itu punya budget untuk merilis pemberitaan IPO saham ini secara gencar di media. Ada yang punya budget, salah satunya adalah IPO saham ini punya budget. Tujuannya apa? Tentunya untuk mempromosikan kepada pahlawan bursa. Karena bandar nggak baca berita, nggak baca media-media kayak gitu, nggak scrolling Instagram untuk cari berita, itu nggak dilakukan oleh bandar. Jadi ini tentunya kalau berita apalagi dipromosikan dan lain-lain, itu salah satu indikasi menarik untuk niat untuk mengincar investor retail sebanyak mungkin, secepat mungkin menjelang hari-hari pertama IPO. Seperti itu. Jadi bahkan ini salah satu yang sempat kami mention di Telegram kami, tanggal 15 Februari 2024. Malamnya baru keluar hasil quick count, baru ditentukan siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 5 tahun ke depan. Tanggal 15 Februari, tanggal yang sangat penting buat Indonesia. Salah satu media IDX Channel bahkan tidak memberitakan apa-apa tentang hasil quick count, siapa yang menang. Kalau IDX Channel nggak membahas politik, oke, no problem. Masalahnya ini kan bukan politik.
gitu. Ini kan bukan pro siapa. Kalau memang pro pasangan 01 atau 03 medianya no problem. Ini kan Anda bisa memberitakan juga pasangan 03 dapat suara 13%, tapi memilih untuk tidak dan fokus pemberitaan di IPO ayam nelongso. IPO baik ini diberitakan supaya retail banyak, dan sebenarnya strategi itu sudah berhasil dengan sangat baik ya. Kalau Anda lihat retail semua jadi top buyer. Retail ini tool dari IPO Hunter salah satu ininya 46% di barang dari yang dijual ke retail sejak IPO, 46%-nya diserap oleh retail dan 24%-nya oleh semi retail. Dijual oleh broker-broker bandar yang biasa kategori institusi dan repo. Jadi sudah terdistribusi dengan baik dan setelah IPO investor retail bukan panic selling, panic buying memborong saham baik ini dari bandarnya dan karena berharap bandarnya baik. Kayak gitu. Kalau hari ini sampai kemarin, kalau Anda lihat, hari ini harga sahamnya sempat turun ke 84 tapi rebound lagi ke 100. Kalau Anda lihat broker pembeli terbanyaknya AI, ada YP, YU dan lain-lain. Kesimpulannya ini hanya goyang-goyang harga memancing investor retail masuk karena saham ini sudah jelas banget cuma namanya doang yang baik, bandarnya nggak baik, jadi sudah mulai dihindari oleh investor retail. Kalau dihindari ya tarik perhatian, goyang-goyang lagi supaya investor retailnya masuk lagi mancing investor retail supaya masuk. Dan kalau dari riset, kalau analisa IPO secara mendalam, saya cukup yakin bandarnya masih punya sisa barang yang belum jual ke investor retail. Kita tahu kalau bandarnya sudah dijual semua, harga sahamnya akan hancur, akan tidur, nggak akan digoreng lagi. Kalau bandarnya sudah nggak punya sisa. Kalau baik ini, kalau hitung-hitungan kami, mereka masih punya, jadi masih butuh goyang-goyang untuk memancing investor retail masuk supaya uangnya bisa diambil oleh bandar baik ini. Dan ketiga, saya sih cukup optimis walaupun nggak akan beli karena lagi banyak urusan, nggak pengen cari saham liar gini. Saya cukup optimis dalam besok atau lusa at least harga saham ini akan hijau, akan goyang-goyang naik, dan di situ mungkin setelah hijau investor retail akan masuk lagi dan uang-uang investor retail tersebutlah yang akan dibawa pulang buat anak istrinya dari bandar baik. Seperti itu. Jadi untuk kenaikan 1-2 hari ke depan tujuannya sebagai umpan bagi para pahlawan bursa yang memang sebenarnya sudah berjasa memberikan keuntungan. Jadi ini kan bandar-bandar di sini dapat duit dari sini kan. Seperti itu. Itu gambarannya. Satu lagi buat acuan kalau rebound, average nyangkut pahlawan bursa kalau Anda lihat dari awal IPO sampai hari ini ada di kisaran harga 145 sampai 150. Artinya apa? Kalau retail pahlawan bursa nyangkutnya di 145 sampai 150, harga saham 100, berarti bandarnya at least punya kemampuan untuk ngegoreng sampai sekitar 20%, 25% tanpa membuat para pahlawan bursa yang sudah masuk karung, yang di sini ini kan ini udah masuk karung dengan average 145 sampai 150. Kalau cuma digoreng 120, mereka belum bisa keluar. Kan kadang-kadang digoyang-goyang, nanti yang di dalam karung malah keluar. Itu tentunya tidak diinginkan oleh bandar yang baik kan. Bandar yang baik jadi masih ada ruang buat menggoreng. Kayak gitu. Menurut hitung-hitungan saya, estimasi periode distribusi bandar IPO ini masih 1 sampai 1,5 bulan. Jadi baru 2 minggu. Masih ada sekitar 2 minggu lagi atau sebulan lagi akan goyang-goyang, baru setelahnya saham ini nggak liquid dan selanjutnya akan delisting. Seperti itu. Selanjutnya saham brand, ini saham supir angkot yang udah lama nggak kami bahas secara sengaja. Harga sahamnya hari ini naik 8,2%. Ini sahamnya bandarnya supir angkot, kita sama-sama tahu. Hari ini naik luar biasa saham brand. Kalau kita lihat dari podcast kami terakhir membahas saham brand, kami sudah jelaskan secara jelas bahwa saham ini sedang dalam fase normalisasi harga. Sebelumnya saham brand itu sebagai perusahaan yang nggak dikenal dan market cap-nya luar biasa, perusahaan nggak jelas, mengerikan dan lain. Sekarang sudah mulai normal nih, sudah jadi perusahaan yang tidak dikenal tapi harganya normal dan sudah nggak dianggap mahal lagi. Jadi sudah orang mulai sadar harga wajar brand itu di 5.000 sampai 6.000. Nggak ada urusannya perusahaannya ada atau nggak ada urusannya sama harga wajar. Dan kalau Anda lihat, sekuritas juga mulai memberikan rekomendasi buat saham brand, mulai memberikan target harga
Nggak tahu targetnya ditarik dari mana, terserah, intinya mulai dipromosikan normalisasi buat harga wajar Brent di 5.000 sampai 6.000. Ini sudah saya bahas di awal bulan Januari. Itu yang terjadi saat ini dan sudah berlangsung dengan baik normalisasi ini. Kepemilikan retail masih sangat rendah. Kalau ada toolsnya, kepemilikan retail di sini masih 0,7% dari data terakhir, masih sangat rendah. Dan dalam beberapa bulan dan karena normalisasi sedang berjalan lancar, para nantinya normalisasi ini buat supaya investor retail, fund manager, aset manajemen, reksadana mulai mau membeli saham ini di harga 5.000 sampai 6.000 supaya supir angkotnya bisa jualan. Jadi kita bisa expect dalam beberapa bulan ke depan kepemilikan supir angkot akan mulai berkurang di saham ini dan akan berpindah ke kepemilikan reksadana, aset manajemen, tentunya pahlawan bursa kalau maupun bisa beli. Kayak gitu. Tapi yang menariknya dalam jangka pendek, dalam beberapa hari ini, kalau kita lihat hari ini ada indikasi bandarnya akumulasi dan retailnya panic selling. Anda lihat retail sudah menjual saham ini, saham Brent, dan minggu ini sudah tiga hari minggu ini 3 hari berturut-turut bandarnya akumulasi. Jadi saham ini menarik secara bandar melalui dalam jangka pendek karena normalisasi juga bukan berarti sideways terus di harga sekarang, enggak kan. Akan ada naik, nanti akan diguyur lagi naik turun, tapi di kisaran harga 5.000 sampai 6.000 nanti sudah normal. Nanti kedepannya tentunya Brent terlepas dari perusahaannya mungkin nggak ada bedanya lagi sama blue chip lain kayak BRI, Mandiri, Telkom, BNI sudah satu level seperti itu. Dan dari sisi foreign flow karena memang supir angkot ini memiliki beberapa angkot di luar negeri. Saya nggak bilang investor asing membandari saham ini, enggak. Partisipasi asingnya cuma 14% seperti dilihat di sistem ini. Tapi broker asing hari ini banyak berpartisipasi menggoreng dan kalau hari ini terlihat ada indikasi akumulasi. Jadi kalau saham seperti Brent ini lebih cocok kita pakai sistem foreign flow 2.0 kayak gitu. Kalau Anda lihat 2.0 ini jadi indikatornya beda sama foreign flow biasa, ini tambahan. Jadi kalau Anda lihat ini korban flow adalah indikasi si pengorbanan investor retail. Kalau investor retailnya jualan cut loss, indikasi pengorbanannya naik. Kalau investor retailnya beli, indikasi pengorbanannya turun. Kayak gitu. So far Brent Anda lihat indikasi korban flow-nya tidak bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena memang retailnya sedikit. Di sini ini belum jadi saham mainannya korban. Kayak gitu. Tapi indikasi foreign flow dan foreign co itu asing dan koalisinya terus mengalami kenaikan. Jadi sama-sama menandakan akumulasi. Brent ini akan jadi watchlist saya. Minggu ini dan minggu depan saya expect bisa dapat cuan di saham ini walaupun belum beli juga karena saya nunggu UBBM dulu baru konfirmasi akumulasi baru mikir untuk masuk besok. Satu saham menarik, udah kepanjangan, cepat aja. Satu saham menarik yang ini adalah saham yang kodenya yang clue-nya saham bundar. Saham ini diakumulasi oleh bandar lokal, ada yang beli 1,1 juta lot sejak 1 Februari. Kayak gitu, harga sahamnya juga udah naik dari 100-an dan terus bergerak naik. Saham ini dan ini yang diakumulasi bandar lokal dan dijual oleh lokal dan retail. Jadi kalau Anda lihat ada perputaran antar sesama bandar di saham ini. Ini menarik perputaran sesama bandar ini karena biasanya bandar kalau oper-operan biasanya punya tujuan. Kalau mereka nggak tujuan, mereka ngafe, jalan-jalan, party, main golf kayak gitu. Kalau mereka tukar-tukaran di market, jual beli sesama mereka biasa mereka punya tujuan dan tujuannya seringkali baik buat kepentingan mereka. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih gambaran dari kami. Ada yang bertanya tentang BI bakal buka kode broker saham tiap akhir sesi. Ini udah kepanjangan, mungkin next time aja saya bahas pandangan saya tentang kemungkinan ini. Yang pasti ini bukan dalam 1-2 hari ke depan, seminggu ke depan, jadi kita hanya siap-siap aja. Mudah-mudahan kalau transaksinya terus tambah sepi, tentunya BI akan memikir untuk ujungnya at least membuka satu mata lah gitu. Membuka satu mata investor retail supaya retailnya, karena ya nantilah dibahas. Oke, sampai sini aja. Thank you buat yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. See you next time.